Kami berharap dengan dilantiknya ini akan mempercepat pimpinan daerah di dalam melaksanakan amanah musyawarah daerah yang ke-17 Kabupaten Sragen. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, hari Senin saya kembali dari melaksanakan tugas untuk menjalankan ibadah haji melalui TPHD. Hari Jumat ini sudah pengukuhan, karena memang waktu bergerak terus. Kalau tidak disikapi dengan percepatan, nanti kita terkejar oleh waktu. Deadline kita pada bulan September, kira-kira PCM sudah semuanya atau belum ya? Agustus, September, kita berharap setelah pengukuhan ini nanti PCM segera melaksanakan musyawarah cabang, kemudian disusul dengan musyawarah ranting. Kenapa ini dipercepat? Karena kita memang organisasi yang sudah orang banyak itu memandang kita itu organisasi yang besar dan terorganisir dengan baik. Karena orang lain sudah mengecap begitu, maka introspeksi dirinya kita harus berbangga, jangan minder. Kita boleh merasa kurang terhadap apa yang kita miliki, tetapi kita juga harus optimis dengan gerakan yang kita miliki. Kita bermuhammadiyah itu sesungguhnya sudah mengikuti perintah Allah untuk mengadakan segolongan umat yang menyeru dalam kebaikan. Kalau ayat yang dihafal oleh siswa Muhammadiyah itu menjadi prasyarat biasanya, itu surat apa Bu? Pak? Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Keberuntungan itu akan diperoleh oleh orang-orang yang berkumpul bersama-sama untuk menyeru kepada kebaikan. Lah itulah Muhammadiyah. Maka yang pertama pada pelantikan dan pengukuhan ini saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan yang baru yang menerima amanat dari persyarikatan. Pimpinan itu adanya adalah berkorban. Di Muhammadiyah itu orang pada iri karena pimpinan itu tidak digaji. Namanya pimpinan organisasi itu tidak digaji, tetapi di Muhammadiyah siapapun yang diminta untuk menjadi pimpinan itu tidak pernah endoh. Kenapa? Karena di balik amanah itu Allah sudah siapkan janji-janjinya.
Pimpinan apakah tidak berat? Berat. Bapak-bapak PDM barangkali itu harus sudah mengikhlaskan waktunya untuk terjun, karena memang sudah diniati berjuang di Muhammadiyah. Berat. Kenapa diterima? Karena yakin di balik amanah yang diberikan Allah itu, Allah sudah siapkan jannahnya. Itu. Ini di pimpinan daerah, pimpinan cabang lebih berat lagi. Kita Pak G, langsung bersinggungan dengan akar rumput, masa akar rumput. Muhammadiyah itu gerakan modernis. Biasanya gerakan modernis itu gak patek laku, gak patek laku. Muhammadiyah itu gerakan purifikasi, pemurnian. Biasanya gerakan ini itu perkembangannya menyesuaikan tingkat pemahaman, maka sulit. Ciri Muhammadiyah itu biasanya kadang-kadang ini saya cermati, itu angel diatur, karena angel diatur, kon baris angel. Tapi karena yakin, sami'na wa ata'na terhadap pimpinan, itu punya loyalitas pada pimpinan. Hari ini ada undangan, ngelis 3, ya ditulis 3. Yang berangkat kok 1, 3. Ini luar biasa. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, pimpinan menghendaki rawuh untuk koordinasi, diles 5, rawuh 5. Kenapa? Sam'an wa ta'atan. Karena ketaatan terhadap pimpinan. Meskipun biasanya orang Muhammadiyah itu sulit untuk baris. Sulit untuk baris. Kayak saya lihat misalnya dalam banyak hal. Misalnya waktu haji. Waktu haji kita itu kan sudah terbiasa manasik di tanah air, dibekali dengan ilmu ketika di tanah air. Karena sudah merasa tahu itu, biasanya ketika di sana itu sulit diatur. Kebatan. Nah, ini bapak-bapak, maka nanti PR bagi pimpinan yang lama, pimpinan yang baru untuk KBIH itu harus ada SOP pelaksanaan pendampingan haji, mulai dari di tanah suci hari pertama, kedua ketika di Mekah apa yang dilakukan, di Madinah apa yang dilakukan, kemudian itu biar nanti bisa berbaris dengan baik. Tanpa itu sulit untuk berbaris. Iku kakine wis Pak Adong gitu. Lah wong aku ning kene iki arep ngibadah. Yen sing lain-lainnya itu kan digiring bareng-bareng mengikuti apa yang disampaikan oleh pemandu. Baris, rapi. Itu. Tapi orang-orang kita itu sulit berbaris. Lah wong aku ning kene iki arep ngibadah. Lah ndongaku beda karo sing didongani sing mimpin iki piye? Aku ki arep ning kene iki arep ndonga. Lah ndongaku kuwi beda karo sing ning nggon sing dipimpin. Nah, aku ya ndonga menurut. Nah, itulah kadang-kadang kita itu sulit untuk berbaris. Maka kira-kira apa yang mau didoakan itu ada SOP di dalam pelaksanaan pembimbingan nanti. Saya berharap nanti ini benar-benar ini kaitannya dengan haji, termasuk berkaitan dengan Muhammadiyah itu di dalam bermanasik, di sana itu apa yang harus dilakukan.
apakah harus itu, apakah sehingga nanti bisa seragam kaitannya dengan pemahaman terhadap berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, itulah maka bermuhammadiyah itu berat. Tetapi ketika kita yakin apa yang kita lakukan itu sesungguhnya adalah membawa kemanfaatan kepada kita sendiri, maka kita itu akan bersemangat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Muktamar yang ke-48 itu mengamanahkan kepada kita dengan beberapa amanah-amanah, termasuk Musda yang ke-17 PDM Kabupaten Sragen. Amanah yang dituliskan oleh musyawirin itu berat. Saya nggak tahu itu leh usul ngawur atau apa, ya nggak tahu. Tapi saya yakin apa yang dituliskan itu melalui pemikiran-pemikiran para musyawirin yang menghendaki Muhammadiyah Kabupaten Sragen itu menjadi lebih baik. Ada harapan-harapan yang terukur oleh warga persyarikatan melalui peserta Musda agar Muhammadiyah Kabupaten Sragen ini secara bertahap menuju kepada yang lebih baik. Maka kalau kita masih ingat Pak Presiden Soeharto itu kan ada pelita satu atau repelita gitu. Ada tahapan pembangunan. Di Muhammadiyah pun sama. Kita itu di 5 tahun ke depan akan fokus kepada amanah-amanah Musda dan akan kita pantau bersama-sama di tingkatan masing-masing, baik itu dari pimpinan, unsur pembantu pimpinan, pimpinan cabang maupun juga urtum-urtum baik di tingkat daerah maupun di tingkat cabang. Sehingga dengan terukur itu insya Allah akan membawa kepada kemaslahatan Muhammadiyah ke depan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, Muhammadiyah di Kabupaten Sragen apakah tidak ada tantangan? Tantangannya banyak. Prioritas kerja di pimpinan daerah Muhammadiyah, goal yang akan kita capai, tentu kita akan melihat semua majelis itu bersinergi. Mulai dari majelis tarjih, karena di sana di program prioritas itu mengamanahkan peneguhan paham Islam dan ideologi Muhammadiyah di seluruh tingkatan pimpinan persyarikatan. Maka di sini kami mohon kepada pimpinan majelis tarjih kemudian dilanjutkan penguatan penyebar luasan risalah Islam berkemajuan, itu kemudian di majelis tabligh untuk bersinergi, ini menjadi pilar, karena ini sekali lagi penguatan ini menjadi pokok bagi persyarikatan, peneguhan paham Islam dan ideologi Muhammadiyah. Bermuhammadiyah itu ya berislam, bermuhammadiyah itu berorganisasi, bermuhammadiyah itu berdakwah. Maka di sana meneguhkan paham Islam dan ideologi Muhammadiyah ini menjadi pokok. Maka di situ diturunkan menjadi program-program yang terukur. Maka setiap tahun adakan ya ada rakerda pimpinan daerah untuk menyusun tahun ini kita mau menyelesaikan amanah Musda itu pada poin yang mana, sehingga selama 5 tahun itu apa yang menjadi amanah dari Musda itu bisa dilaksanakan. Setelah dilantik itu segera untuk konsolidasi.
Maka kami mohon nanti sebelum kondur, nanti kami mohon biar dicacahke unsur pembantu pimpinan. Kami mohon ada dokumentasi untuk anggotanya. Tadi mestinya bisa berfoto per majelis, tapi karena pertimbangan waktu itu, maka perfotoannya diakhirkan nanti setelah ini. Dan kami mohon ini nanti agar bisa segera bergerak. Jadi kalau ada unen-unen manuk gelatik cucuke biru bar dilantik terus, nah, tidak, tetapi manuk gelatik cucuke abang bar dilantik terus ndang tu mandang. Nah, terus segera untuk melaksanakan amanah dari Musda itu. Nah, terus konsolidasi, kuncinya adalah rapat, kuncinya adalah koordinasi, karena setiap kepala itu punya pemikiran, dan pemikiran itulah yang dikumpulkan. Kullu ra'sin ra'yun, setiap ya, ada dikatakan bahwa pendapat itu terus, wah gitu. Muhammadiyah ki banyak pendapat. Nah, ning pendapatane punya banyak pendapat. Jadi disatukan, dialirkan pada tempat yang sama. Tujuan kita pokok kita sama, yaitu menegakkan kalimat Allah di muka bumi melalui majelisnya masing-masing. Ini kalau di musim begini ini yang terus langsung bergerak itu bagian majelis anyar nih apa? Resiliensi bencana. Nah, kalau dulu majelis LPB, MDMC, ya dulu LPB, sekarang MLB, MRB, LRB, Lembaga Resiliensi Bencana. Angel mana? Niki sing fasih namung Dr. Agus, karena lisannya itu sudah ke barat-baratan. Seperti itu. Nah, inilah kepada Bapak Ibu yang sudah dilantik dikukuhkan pada malam hari ini. Mari kita segera bersinergi melaksanakan amanah ini dengan sukacita, melaksanakan amanah ini dengan berbahagia. Tidak ada yang sempurna di antara kita, tapi dengan kebersamaan untuk menjalankan program akan melahirkan kekuatan. Insya Allah yang menjadi amanah itu akan selesai kalau kita itu kerjakan satu demi satu. Tapi kalau tidak segera kita laksanakan, amanah itu akan terbengkalai. Maka saya sampaikan kepada Bapak, Ibu yang sudah diamanai di majelis dan lembaga, unsur pembantu pimpinan, mari bersinergi untuk segera untuk membuat perencanaan melanjutkan dakwah Muhammadiyah pada 5 tahun ke depan. Kepada pimpinan cabang kami ucapkan terima kasih, support dan terus untuk mengembangkan Muhammadiyah di tingkat cabang, karena di amanah musda ini nanti itu 75% dari cabang itu harus hijau. Kinten-kinten saged napa mboten, Pak? Pak cabang. Kinten-kinten saged napa mboten niki? Ini niki sing nulis nggih jenengan niku ya.
Ini amanah musdanya itu berat. Maka mari kita bergandeng tangan, bersinergi dengan menjalankan amanah ini dengan rasa syukur dan bahagia. Kuncinya begitu itu. Syukur, kemudian sabar. Kuncinya begitu itu. Syukur, sabar. Rumusnya jangan terlalu khawatir terhadap masa yang akan datang. Itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan terlalu khawatir terhadap masalah yang akan datang. Karena Allah itu sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kita kepada yang sungguh-sungguh. Tetapi juga jangan terlalu bersedih terhadap masa yang telah terjadi. Jangan terlalu sedih terhadap sesuatu yang sudah terjadi. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka di situ orang yang beriman diperintahkan untuk beramal soleh sebagai wujud keimanannya, dan kita pilih beramal soleh di Muhammadiyah itu dengan bergerak istiqomah, tidak berhenti membangun peradaban. Satu, membuat masyarakat kita itu menyembah Allah dengan baik, artinya dengan paham keislaman yang dipahami oleh Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, dengan paham keagamaan kita menyembah Allah, kita akan dijaminkan rasa keamanan pada diri kita, kemudian juga dicukupi oleh Allah berkaitan dengan ma'isyah kita atau secara ekonomi yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita balik dengan keamanan, dengan kita menyembah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, kemudian menyusun strategi ekonomi. Nah, ini termasuk PR Majelis Ekonomi kita, Pak Ketua Majelis baru, Pak Ari, Pak Ari ya, Pak Ari ya, yang Ketua Majelis Ekonomi. Ini tantangan berat. Muhammadiyah itu dalam sisi ekonomi belum bisa bersatu, padahal kita punya kekuatan. Kita itu tiap waktu membangun, tapi belum ada Muhammadiyah yang punya tempat untuk menyediakan alat-alat untuk membangun. Nah, ini termasuk salah satunya. Apa yang bisa diambil, yang bisa membawa kemanfaat untuk persyarikatan, mari kita bersinergi. Ekonomi itu penting. Ekonomi itu penting. Maka ketika kita membaca surat Al-Quraisy itu li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sitai wasaif. Orang Quraisy itu biasa melakukan perjalanan itu pada musim dingin maupun musim panas. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sitai wasaif fal ya'budu rabbaha dzal bait. Kita ini alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ada 3 hal pokok yang ini harus kita untuk menjadikan keberkahan dalam organisasi kita, insya Allah. Ini agar kalau unsur 3 ini kita lakukan, itu ketahanan tauhid, ketahanan ekonomi, ketahanan hankam, itu bisa kita siapkan, maka Muhammadiyah Sragen ini akan jaya. Maka jangan dianggap sepele masalah kokam, masalah keamanan. Masalah keamanan itu menjadi penting. Maka kita dorong urtum kita di generasi muda untuk bisa bersinergi. Bapak, kami sampaikan Muhammadiyah saat ini kalau tidak memperhatikan urtum, maka 10-20 tahun ke depan kita itu juga akan krisis untuk kader. Artinya kader tidak by design,
tapi by napa niku? By accident ya gak mboten. Harus by design. Kader itu harus by design. Maka tapak suci kita harus kita kuatkan, kemudian kokam kita juga harus kita kuatkan, karena itu pilar untuk ketahanan keamanan. Kemudian ekonomi itu juga harus kita kuatkan. Insya Allah dengan kebersamaan itu akan melahirkan kekuatan, sehingga nanti akan terdengar sampai ke cabang dan sampai ke ranting. Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin saya mendapatkan amanah dari penasehat kita untuk memikirkan masalah kesejahteraan guru atau pegawai yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah. Tentu itu menjadi prioritas. Maka kita berharap semoga kita bisa memimpin selama 5 tahun ke depan ini dengan baik, kemudian juga mensinergikan, sehingga kalau semua warga itu bahagia, Muhammadiyah itu juga akan menjadi subur. Kalau kita mau membahagiakan warga Persyarikatan, maka warga Persyarikatan itu akan berbondong-bondong kepada kita. Berikan rasa bahagia kepada jamaah. Bahagia tidak mesti harus diukur dengan memberi, tetapi sesungguhnya kebahagiaan itu bukan hanya diukur dari berapa karyawan atau guru atau orang yang ada di Muhammadiyah itu mendapat finansial, tapi penghormatan, rasa nyaman, rasa dihargai, rasa diuangki, itulah yang membuat orang-orang Muhammadiyah itu menjadi bangga dengan pergerakan kita itu, dan akan disengkuti Persyarikatan ini. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, terakhir saya sampaikan ada PR yang harus kita kerjakan di semua majelis yang ada, baik itu masalah pendidikan, ekonomi, kemudian juga dakwah. Maka mari kita bersinergi untuk 5 tahun ke depan ini harus selesai di bidang pendidikan, yaitu pilar pendidikan, ekonomi, kesehatan di Muhammadiyah itu menjadi penting. Maka kita berharap nanti juga diteruskan apa yang telah baik pada periode sebelumnya ini, kita teruskan untuk periode ini. PKU harus menjadi pilar kesehatan, itu dakwah kita melalui kesehatan, kemudian juga pendidikan. Di semua cabang kita berharap nanti berdiri amal usaha. Amal usaha itu sebagai realisasi dari keberimanan kita. Nah, itu diantaranya seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan yang baru di unsur pembantu pimpinan. Monggo bersinergi bersama-sama. Saya yakin panjenengan ada yang baru di unsur pimpinan itu. Maka kami berharap dengan kebersamaan, insya Allah satu keyakinan bahwa kita berada pada barisan para pejuang. Kita berada pada barisan para pejuang. Mari kita istiqomahkan, kita bersamakan, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Kita lihat apa yang menjadi amanahnya itu kita laksanakan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Karena kita sudah siap, maka kita itu pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan yang kita lakukan. Ikhlas karena Allah, ikhlas tetapi juga harus profesional. Ikhlas, profesional dalam memimpin persyarikatan kita ini.